Mari Bapak Ibu kita mengawali renungan kita hari ini dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur bahwa kami menerima anugerah yang terindah dalam hidup kami, yaitu iman. Dengan iman itu kami lewat peristiwa hidup kami masing-masing semakin dihantar untuk berjumpa dengan Yesus. Engkau sendiri yang menjadi manusia dan memahami sejarah kami juga. Dan lewat perjumpaan-perjumpaan itu kami juga dibimbing untuk semakin menyelami bagaimana Yesus yang senantiasa menjadi arah dan tujuan kami untuk mengalami kesatuan dan hidup dalam kekudusan, membawa kami juga masuk dalam realitas kami yang tidak berdaya. Justru dengan menyadari ketidakberdayaan diri kami menemukan bahwa bersandar pada kerahimanmu itulah tujuan hidup kami di dunia. Dengan selalu bersandar padamu, kami menemukan tujuan yang lebih besar, yaitu melihat kemuliaanmu. Kami juga ingin belajar dari kisah-kisah para rasul, khususnya Santo Paulus, yang kau beri anugerah menjadi teladan bagaimana perjumpaan dengan Yesus senantiasa menjadi hidupnya, pilihan hidupnya, dan itulah yang mewarnai hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami mohon semoga dengan perjalanan doa-doa kami, tidak hanya dekat pada Engkau sendiri, tetapi juga kami semakin memperjuangkan dan mewartakan kemuliaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, dampingilah kami dalam sharing-sharing nanti, dan tentunya juga di dalam doa-doa kami selanjutnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam kembali Bapak Ibu, sahabat-sahabat BPMT, berjalan bersama Mother Teresa yang sudah menjadi nama khas dari komunitas ini ya. Jadi kita sudah menjadi satu komunitas berdoa. Dan luar biasa, tidak hanya berdoa secara pribadi, tapi berdoa bersama-sama dengan menggunakan tema yang sama. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu dalam perjalanan minggu sampai minggu ke-19 ini, mulai dari minggu ke-15, kita memakai tema yang sama, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kiranya masing-masing mempunyai pengalaman unik ya. Ada juga yang menyampaikan kepada saya secara pribadi lewat WhatsApp yang minggu lalu tentang kursi kosong ya. Doa dengan kursi kosong, ternyata doa dengan kursi kosong itu membantu di dalam mencoba mengalami visual batin ya. Jadi kita itu menemukan penampakan, tetapi bukan penampakan dalam arti bahwa kita melihat Yesus ya, bahwa seperti halnya kalau kita mendengar penampakan di dalam pada umumnya ya. Nanti saya sampaikan tentang bagaimana membaca penampakan oleh Bapak Kardinal. Saya sudah menyiapkan rekaman videonya. Tapi di sini yang paling penting adalah bahwa doa-doa kita itu sesungguhnya perjalanan batin yang setiap kali kita mengalami penampakan. Dan penampakan itu berupa perjumpaan batin. Tentu bukan sesuatu yang kita lihat secara kasat mata, tetapi di sini kita mengalami visual ya. Secara visual batin Allah yang menyentuh hati kita. Dan inilah yang selalu kita doakan dengan cara kontemplatif ya, selain meditasi. Kita menggunakan imajinasi, dan dengan imajinasi itu pelan-pelan Bapak Ibu semakin menemukan Yesus itu memang nyata ya. Yesus itu hadir, dan Yesus itu ada dalam sejarah kita. Dan sungguh mengagumkan bahwa Yesus yang sama itu menggerakkan hati Pak Winardi, hati Pak Wiranto, hati Pak Lodi, dan semuanya yang ada di sini. Dan saya juga. Kalau kita mencoba
melihat lagi seluruh perjalanan tentang renungan tentang Yesus ini, bukankah Yesus itu pribadi yang oleh Paulus juga lihat, oleh Petrus tentunya, oleh para rasul juga ya. Maka sebenarnya kita dengan doa-doa yang kita lakukan ini, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sama, yang tak lengkang waktu, yang selalu aktual lewat visual batin. Dan inilah kekuatan dari doa yang kita lakukan. Dengan demikian, Bapak Ibu juga mengalami bahwa doa-doa BP dalam perjalanan BPMT ini sesungguhnya doa-doa yang mengajak kita semakin mempunyai pengalaman intim dan dekat dengan Yesus. Semua doa, baik doa rosario, doa devosi, doa apapun, pada akhirnya membawa kita berjumpa dengan Yesus. Maka selalu ada pepatah dalam bahasa Latin, per Mariam ad Jesum ya. Jadi rosario itu sesungguhnya tujuannya bukan Maria, Bunda Maria, tetapi tujuannya Yesus. Maka semua, baik Rasul Paulus, baik Petrus, dan semuanya, semua kisah di kitab suci itu membawa kita berjumpa dengan Yesus. Bahkan kita sudah bisa menemukan bagaimana kaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita merenungkan kitab-kitab Yeremia, Yesaya, dan semuanya ya, di situ kita temukan bahwa di dalam Yesus semuanya menjadi penuh, ya, menjadi utuh. Inilah doa-doa dan rahmat yang kita mohon dalam minggu-minggu ini. Sungguh mengalami Yesus secara personal, dan bahkan kita mengalami perjumpaan secara batin dengan Yesus sendiri. Saya mau memberikan satu video, saya edit ya dari pelajaran dari Bapak Kardinal, api saya judulnya lupa ya. Tapi silakan nanti kita coba lihat ini sebagai referensi bagaimana kita membaca perjalanan doa-doa kita. Mari kita lihat bersama. Pada Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19a. Itu pertama kali perjumpaan dengan Kristus diceritakan. Yang kedua, pada bab 22 ayat 3 sampai 16. Diulang dengan cara yang berbeda. Dan yang ketiga adalah Kisah Para Rasul bab 26 ayat 4 sampai 18. Itu sampai 3 kali. Artinya pengalaman itu sangat penting, bahkan menentukan di dalam hidup Paulus menurut pandangan Lukas. Nah, mengenai hal ini ada beberapa catatan. Nanti kembali lagi silahkan membaca sendiri catatan-catatan itu. Yang pertama, satu catatan awal mengenai yang disebut penampakan. Sangat berbeda pengertian kitab suci tentang penampakan dengan yang biasa kita pikir. Kalau penampakan yang biasa kita pikir itu sungguh-sungguh menampakkan diri, kelihatan. Sehingga kadang-kadang kita mendengar cerita aneh, tiba-tiba ada orang yang melihat penampakan Tuhan di pohon kelapa. Padahal hanya pelepah kelapa, itu bukan penampakan. Penampakan yang sangat material seperti itu, pasti kita semua yakin ada. Tetapi yang dimaksudkan dalam kisah ini bukan seperti itu. Atau tiba-tiba orang melihat di tembok ada gambar Yesus, orang berbondong-bondong ke situ, melihat penampakan. Bukan seperti itu. Nah, lalu apa kalau bukan seperti itu? Kisah penampakan di dalam kitab suci itu adalah, saya rumuskan begini, kita bisa diskusi mengenai hal ini, visualisasi pengalaman batin. Visualisasi
pengalaman batin. Nah, pengalaman batin itu bisa berubah, bisa berkembang. Pengalaman batin yang dulu misalnya dalamnya 50%, itu dalam perjalanan waktu bisa menjadi 60%, 70%, 100%. Sehingga kisah penampakan, dan itu benar di dalam ketiga kisah ini, bisa berbeda. Meskipun peristiwanya sama, tapi ceritanya bisa lain. Nah, kalau nanti kita amati apa yang konstan di dalam kisah itu dan apa yang berubah-ubah. Jadi sekali lagi jangan dianggap ini cerita, tetapi visualisasi pengalaman batin. Yang pasti ada di dalam ketiga peristiwa itu adalah kata cahaya. Ini nanti menjadi penting kalau kita membaca surat Paulus, cahaya. Di dalam kisah yang pertama diceritakan pada bab 9 ayat 3, cahaya. Pada kisah yang kedua pada bab 22 ayat 6, cahaya. Pada kisah yang ketiga pada bab 26 ayat 13, cahaya itu konstan. Itu artinya cahaya itu sangat menentukan, sangat penting di dalam pengalaman batin itu. Nanti kita akan lihat maksudnya di dalam, khususnya ketika kita membaca surat Paulus. Yang bisa berubah itu misalnya, siapa yang menyampaikan pesan. Di dalam kisah pertama dan kedua, bab 9 dan bab 22, itu ada tokoh lain yang namanya Ananias. Tetapi pada kisah yang bab 26 itu Ananias tidak ada. Jadi Paulus menerima pesan sendiri langsung dari Tuhan yang bangkit. Pada kisah para rasul bab 9 ayat 1 sampai Dalam kutipan dari pelajaran Bapak Kardinal, satu hal yang mau saya antar di sini sebagai pengantar sharing. Perjumpaan Paulus dengan Yesus dan perjumpaan Yesus dengan Paulus itu diungkapkan dengan satu kata, cahaya. Dan cahaya itu adalah suatu pengalaman batin di mana Paulus dibukakan matanya, di mana Paulus mengalami suatu pergolakan batin yang luar biasa. Dan di sini kalau kita lihat pengalaman Paulus, bukankah itu juga pengalaman kita masing-masing? Masing-masing berjumpa dengan Yesus, masing-masing mengalami dalam batin suatu perjumpaan yang menggerakkan, menggetarkan ya, atau bahkan membuat kita juga geleng-geleng ya. Aku ini orang yang tak berdaya, orang yang lemah, orang yang berdosa, kenapa Yesus mau memanggil aku seperti ini? Jadi itu ada banyak hal yang membuat kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang berdosa, yang tak berdaya, tetapi Tuhan memanggil aku. Salah satu kekhasan dari pengalaman doa batin yang kita lakukan dalam berjalan bersama Mother Teresa ini adalah seperti yang tadi disampaikan Bapak Kardinal. Kita mengalami suatu visual ya, visual batin yang semakin dari hari ke hari sama terus. Silakan Bapak Ibu melihat catatan-catatan rohani dari doa-doanya. Dan silakan Bapak Ibu menemukan kata-kata atau hal-hal yang selalu muncul di dalam doa-doa Bapak Ibu. Dan hal-hal yang kurang lebih membuat Bapak Ibu semakin mengalami damai ya, mengalami peneguhan, mengalami kekuatan, sekalipun mustahil ya. Secara manusia mustahil, saya kok dapat seperti ini. Tapi toh saya mengalami ini sebagai anugerah. Dan itulah yang sebenarnya kita sebut sebagai buah-buah rohani. Dalam kata Paulus, buah rohani adalah cahaya. Dia melihat cahaya. Dan tadi juga di bagian akhir, siapa yang menyampaikan itu? Di bagian awal ada Ananias, tetapi di bagian terakhir, bab 26, itu kan sudah jauh sekali. Kisah para Rasul bab 9 itu di awal Paulus
berjumpa dengan Yesus. Dan itu dikatakan oleh Ananias. Ya, ada Ananias. Tapi di bagian terakhir, Paulus mengulang yang sama. Dan itu lewat kesaksiannya. Kita dapat mencoba melihat perjalanan kita. Mungkin di awal kita disampaikan atau dibantu oleh banyak orang untuk melihat Tuhan. Tetapi dari waktu ke waktu pengalaman yang sama, kita mengalami pengulangan-pengulangan tentang bagaimana Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan menyentuh hati saya. Tuhan meneguhkan. Sekalipun tidak mudah, sekalipun mustahil, sekalipun sulit, tapi aku mengalami Allah yang meneguhkan dalam diri Yesus. Dan sampai pada akhirnya kita menyatakan sendiri. Dan inilah yang kita sebut perjumpaan dengan Tuhan yang nyata. Karena aku yang mengamini. Ya, beberapa kali saya sharing pada Bapak Ibu tentang pengalaman kematian buat saya. Sampai sebelum COVID saya tidak pernah ya kematian ya, artinya dalam konsep, dalam pengalaman orang tua saya meninggal, dalam pengalaman saya memberkati, entah itu dalam memberkati jenazah atau misa requiem, semua tentang kematian. Tetapi ketika pengalaman itu menjadi pengalaman pribadi dan pengalaman itu mempunyai pengalaman visual batin, saya tidak dapat menjelaskan. Tetapi saya melihat bahwa kematian itu adalah bagian dari kehidupan. Dan ketika waktunya belum tiba ya, belum saatnya tiba, maka itu menjadi sesuatu pengalaman yang masih belum selesai buat saya. Karena saya masih hidup ya. Dan pengalaman itu membuka banyak hal. Bagaimana setelah itu, hal yang paling konkret adalah bagaimana setiap hari saya berbuat baik. Nggak ada yang lain. Menjadi imam atau menjadi apapun, kalau itu halnya sama untuk Yesus berbuat baik. Itulah yang sebenarnya menjadi kegembiraan kita. Maka berjumpa dengan Yesus dan berjumpa dengan hal-hal yang sangat nyata, yang visual dan kita rasakan, itu adalah pengalaman batin yang dianugerahkan kepada kita untuk semakin mengalami Allah yang Maha Agung dalam kerahimannya, dalam kedekatan pengalaman kita personal. Tentu Bapak Ibu dalam pengalaman-pengalaman doa, mengalami yang namanya kedalaman batin tentang Tuhan. Dan itulah yang kita selalu mohonkan lewat perjumpaan dengan Yesus. Maka saya menawarkan kepada Bapak Ibu dalam minggu lalu ya, bila ada kesulitan untuk mengalami Yesus, cobalah berdialog dengan kursi kosong. Cobalah menghadirkan diri kita di hadapan Yesus, dan cobalah kita utarakan semuanya. Karena dengan kita menghadirkan diri di hadapan Allah, di hadapan Yesus, kita pun juga menjadi sadar bahwa kita ingin melihat langsung dan mengalami langsung bagaimana Yesus melihat diriku. Kembali pengalaman saya setelah saya sadar dalam 4 hari koma. Saya mengalami seminggu pergulatan tentang saya tidak mau didoakan. Saya mau sharing dikit ya. Jadi setelah tanggal 4 Januari saya sadar, selama seminggu saya itu marah pada diri saya sendiri dan pada Tuhan. Dalam arti apa? Kenapa orang mendoakan saya hidup? Dan itu sesuatu yang buat saya marah karena saya harus melalui semua kabel-kabel dan semua jalur yang membuat saya menderita. Tetapi ketika saya mengikuti misa online di Bandung dan misa online di Purwokerto, lalu pelan-pelan saya membaca lagi renungan-renungan ya, banyak renungan-renungannya juga saya bawa, kenanya itu satu-satunya bisa saya lakukan ketika sakit. Tetapi akhirnya renungan-renungan tentang Yesus itu memberikan kekuatan baru. Cara membaca saya di dalam keadaan sakit itu menyadarkan bahwa sakit saya juga menjadi sarana bagi banyak orang untuk berdoa. Sakit saya juga menjadi anugerah buat saya untuk menjadi rendah hati, membiarkan diri saya dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang untuk berdoa. Maka di sini pengalaman menyentuh sakit berjumpa dengan Yesus itu menjadi sesuatu yang berarti ketika
saya membawanya di dalam relasi dengan Tuhan. Nah, maka tadi dalam renungan yang Bapak Kardinal sampaikan, pengalaman visual batin dengan Yesus itu adalah pengalaman nyata dan real. Sekalipun kita tidak menyentuhnya secara daging. Seperti halnya saya mengalami visual batin tentang kematian. Itu tidak bisa saya tunjukkan kepada siapapun. Itu sangat personal, tetapi pengalaman itu menjadi nyata karena itu menjadi menggerakkan saya untuk membiarkan dipakai Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya tawarkan sebagai pengantar sharing. Silahkan berbagi pengalaman tentang bagaimana Bapak Ibu mengalami Yesus secara nyata. Apa yang Bapak Ibu amini di dalam doa itu nyata. Bukan tentang pikiran, bukan tentang, tapi Bapak Ibu mengalami Yesus secara nyata di dalam perjumpaan lewat visual batin tadi. Dan inilah kekuatan doa. Maka Yesus yang 2000 tahun lalu dan Yesus yang sekarang dan besok, Alfa dan Omega, adalah Yesus yang sama, menguatkan kita, pilihan kita. Sekalipun manusia jatuh, sekalipun manusia tersandung dengan segala macam, tetapi Yesus sama yang kita alami. Selamat melanjutkan dalam sharingnya. Bu Sari. Bu Emiliana sudah masuk ke semuanya, saya jelaskan nanti ya sekalian ya. Oke, ini sudah kembali semua ya. Tadi ya ini belum selesai nih ceritanya, tapi oke ya. Kalau pergi hati-hati. Nanti dilanjut di lain waktu ya. Oke, mungkin akan ada yang sharing atau mau bertanya nih, silahkan. Saya boleh melanjutkan. Bertanya? Saya boleh melanjutkan satu kepada Bu Emiliana, Pak Winardi. Tadi ada pertanyaan, mungkin iya. Untuk juga semua bisa. Silakan. Mungkin pertanyaannya dulu Romo, supaya kita tahu Romo. Jadi kan begini, tadi dalam kelompok 8 itu banyak sharing tentang ketidakberdayaan. Ya. Nah, justru di dalam kita berjumpa dengan ketidakberdayaan, sesungguhnya kita berjumpa dengan Tuhan. Dan disitulah pengalaman menyentuh ketidakberdayaan adalah pengalaman iman yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini tadi Bu Emiliana yang mau saya sampaikan. Tadi Bapak Kardinal kan mengatakan di dalam pengalaman Rasul Paulus ya. Ya, kan Rasul Paulus mengatakan, Bapak Kardinal mengatakan Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan itu dalam bentuk apa? Cahaya. Iya. Nah, pada bab 9 itu lewat perantaraan Ananias, ya, yang menerima Paulus ketika dia buta. Ya. Lalu, tapi dalam bab 26, bab 22, bab 26, itu Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan itu cahaya. Nah, kita lihat bagaimana Paulus di dalam perjalanan hidupnya, itu kan selalu terbayang-bayang dengan hidupnya yang lama ya. Hidupnya yang Bapak Ibu tahu semuanya Paulus seperti apa. Nah, dari waktu ke waktu Paulus berjumpa dengan dosanya, ketidakberdayaan, tetapi dia menemukan Allah Kristus sebagai cahaya yang menerangi dirinya. Nah, ini yang tadi yang mau saya sampaikan kepada Bu Emiliana, di dalam ketidakberdayaan kita berjumpa dengan Tuhan sebagai cahaya yang memberikan pencerahan, yang memberikan damai, yang memberikan syukur. Justru itulah kekuatan dalam doa. Maka tadi juga ada yang mengatakan, lalu bagaimana kita terus berdoa? Berdoalah terus, karena itulah yang tugas kita, yaitu mengetuk terus. Ketuklah maka kamu akan diminta. Maka tugas kita ya ketuk terus. Setia. Setia itu adalah rahmat yang diberikan ketika kita terus memohon, terus mencari. Bukan mencari jawabannya, tetapi justru kita setia mengakui ketidakberdayaan, karena pada titik tertentu kita akan mengalami Allah yang hadir secara nyata lewat ketidakberdayaan itu.
Demikian Pak Winadi yang mau saya tambahkan tadi dalam sharing kelompok untuk semuanya juga. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Romo. Jadi itu ya Bu Emilia. Oke, mungkin Iya. ada yang mau ditanyakan kepada Romo di kelompoknya. Silahkan bisa ditanyakan. Atau ada yang mau sharing? Mungkin bisa menanyakan tentang Reiki, Pak. Ya, silakan Bu Arjani, silakan. Juga tadi saya sharing tentang ada Reiki, ada apa? Apa Bu Arjani? Nada dalam Reiki. Oh, Reiki. Oke. Terus? Prana. Mungkin bisa untuk yang lain juga. Bagaimana itu Romo? Kan itu di Katolik kan nggak boleh. Oke. Reiki sendiri Bu, kalau saya memahami dalam konteks waktu saya di Jepang itu kita juga ada Yesuit yang mengalami itu latihan ya, ada retret ya. Dan satu hal yang kiranya perlu kita ketahui bahwa setiap dari kita itu kan punya kemampuan kedalaman rohani ya. Maka contohnya misalkan kita retret. Ketika kita retret, kita mengalami yang namanya pengalaman kedalaman batin sampai kita dapat mengalami dalam imajinasi kita bagaimana Tuhan menyentuh kita. Contohnya yang kerap terjadi itu contohnya panggilan para murid ya. Lalu ketika kita menggambarkan entah itu Petrus atau Andreas atau Yakobus atau Yohanes dalam konteks panggilan itu, kalau kita bisa melihat mereka itu kan semalam suntuk kan mau menjalan kan nggak dapat ikan ya. Nah, ketika kita masuk dalam pengalaman itu bagaimana mereka percaya pada Yesus itu dapat membawa kita juga dalam pengalaman kita sendiri ketika kita banyak kemungkinan kita menolak Tuhan tetapi toh kita percaya. Nah, ketika kita menyentuh pengalaman itu Bu, itu kalau menurut hemat saya itu pengalaman rohani yang membuat kita berani keluar dan menggunakan kekuatan kita untuk memahami bagaimana Allah berkarya dalam batin kita. Nah, kalau kita percaya pada Tuhan itu kan sesungguhnya yang kita alami kan pengalaman tentang aku mengalami kehadiran Tuhan lewat peristiwa hidupku. Nah, saya sendiri tidak mampu untuk menggunakan kekuatan batin saya untuk membantu orang lain. Tapi ada orang yang memang diberi kemampuan untuk membantu orang lain lewat kekuatan batinnya. Contohnya ya, Bapak Ibu ya, Ibu mendoakan orang lain. Ibu mendoakan orang lain terus ya. Nah, itu adalah sarana kita mohon rahmat supaya orang lain mendapatkan rahmat yang kita mohonkan. Nah, lewat bantuan itu sesungguhnya Allah berkarya lewat kita memohonkannya. Nah, dengan cara itu saya memahami Reiki, Bu. Jadi kita menggunakan kekuatan batin kita untuk kepentingan atau kebaikan orang lain. Nah, itulah salah satu kita mendoakan. Maka mengapa kita mendoakan orang lain? Karena kita punya kemampuan untuk membawa kekuatan batin kita bagi kebaikan orang lain lewat doa. Nah, ada orang yang diberi kemampuan lebih, yaitu dengan kemampuan menyembuhkan. Jadi yang saya kenal di Jepang juga ada Yesuit yang menggunakan Reiki ya untuk membantu penyembuhan-penyembuhan. Nah, yang tidak baik itu adalah ketika kekuatan itu digunakan dengan intensi lain. Nah, saya mau menyebutkan intensi lain apa ya? Itu kan kekuatan netral lebih ya. Kekuatan batin kita netral. Tapi kalau intensinya sudah lain, berarti kan sebenarnya dirinya orang itu kan juga sudah lain intensinya. Nah, saya tidak tahu bagaimana mereka menggunakannya, tapi yang saya bisa jelaskan di sini, kalau kita menggunakan kekuatan batin kita untuk kebaikan dan untuk pengalaman akan Tuhan itu juga disampaikan kepada yang lain,
maka itu kekuatan batin. Maka kalau saya sebut kekuatan Reiki itu adalah kekuatan batin ya. Seseorang punya kekuatan batin akan Tuhan itu kan sesuatu yang baik. Nah, saya tidak tahu bagaimana Ibu Aryani bahwa kekuatan, apakah tenaga dalam itu kekuatan batin, saya tidak tahu. Yang saya tahu, doa itu kekuatan batin kita. Kalau Ibu sering berdoa terus untuk orang tertentu ya atau orang lain, maka kekuatan batin Ibu akan membantu banyak orang untuk menemukan apa yang Ibu doakan. Seperti halnya saya didoakan banyak orang. Demikian Bu Aryani, semoga membantu. Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya secara lebih baik ya. Baik Pak Winardi, monggo. Ya, Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Ya memang kalau ya ini masalah Reiki ya Romo. Menurut pandangan saya itu kan ada kayak kekuatan kayak tenaga yang dari luar gitu Romo. Nah mungkin ya memang ada suster yang waktu lalu datang dari, saya lupa itu Prancis kalau nggak salah, ke Surabaya, yaitu memberikan satu pandangan bahwa salah satunya itu juga disebut sebagai New Age ya. Ada kekuatan yang lain ya. Ya mungkin yang Romo tadi sebutkan bahwa kekuatan itu bukan dari Allah gitu, dari luar. Nah itu yang intensinya, itu yang mungkin yang dimaksud oleh suster waktu itu yang saya ikuti ya, waktu itu di Surabaya. Yaitu salah satunya tentang bukan melulu tentang Reiki tapi salah satunya itu ke sana ya teman-teman. Jadi ya ini memang kembali ya Romo tadi tidak menyebutkan bahwa Reiki itu salah atau benar, tetapi kalau kekuatannya itu memang dari Tuhan ya benar gitu ya. Tapi kalau itu kosong ya ini yang nggak tahu, itu yang Romo tadi sebutkan ya. Mungkin itu ya Bu Arijani ya. Saya ingat Bu Arijani sudah 2 kali ini menanyakan tentang Reiki. Kelihatannya masih belum mantap ya. Masih penasaran ya. Saya ingat sekali ya waktu itu, tapi sudah agak lama sih. Bukan Saya sih pernah belajar prana ya, semacam Ya. Reiki gitu Pak Winardi. Ya. Itu menggunakan tenaga matahari, tenaga energi matahari, energi udara, energi bumi. Dan pernah ada seorang laki-laki jadi diangkat dengan hanya tangan jari gitu, sama orang laki-laki itu gemuk diangkat dengan perempuan pakai jari gitu, jari di keteknya gitu. Ada berapa orang ya? 4 orang di keteknya pakai jari, nggak diangkat gitu, jadi pakai jari aja, kiri kanan, kakinya juga kiri kanan diangkat. Terus dia berdoa karena dia kan gemuk, yang angkat kan cewek-cewek masih gadis. Dia berdoa pada Tuhan Yesus, Tuhan jangan sampai saya mempermalukan, saya jangan sampai kuat mengangkat. Tidak bisa mengangkat. Tapi terus kemudian dia nggak berdoa lagi. Orang lain yang menjalankan itu, dia tidak berdoa tapi terangkat. Jadi hanya dengan jari dia bisa mengangkat orang gemuk itu. Tapi ketika orang gemuk itu diangkat sama perempuan-perempuan yang lain, itu yang masih gadis-gadis itu, dia berdoa pada Tuhan Yesus, tidak bisa diangkat. Saya nggak tahu gimana itu. Saya sendiri bisa menyembuhkan, tapi saya sekarang sudah nggak mau lagi. Karena ya menurut pastor sih nggak boleh gitu. Saya tidak tahu sih. Tapi memang kekuatan alam yang dipakai, bukan kekuatan Tuhan gitu. Ya oke. Jadi memang kalau Bu Irin yang merasa bahwa lebih banyak negatifnya, ya lebih baik memang untuk tidak Iya. ini ya, tidak meneruskan gitu ya. Oke.
kita akhiri aja ya untuk masalah Reiki. Kalau memang mau nanti mungkin dicarikan satu kali topik yang terkait dengan ya Reiki, kemudian ada apa lagi ya, banyak ya sebetulnya di Indonesia ini Bukunya juga. Kak Minarti, Kenapa? ada buku tentang Reiki itu yang menjelaskan bahwa itu tidak Katolik. Romo Oke. Yohanes Memang juga tidak yang menjelaskan. Ya oke, Mbak. Itu Ya tidak nanti. boleh Ya supaya nanti banyak ya. Oke, nanti itu yang tadi dimaksudkan oleh teman-teman. Tapi seandainya, karena juga teman-teman banyak yang Katolik ini juga banyak yang terpancing ya, termasuk kakak saya sebetulnya Katolik ya, kakak saya kemarin dia waktu lalu tapi mungkin tahun sebelum pandemi itu ke Surabaya, itu ikut kayak begitu ya, retret 1 minggu full, tidak boleh keluar untuk kayak penyembuhan begitu. Jadi dia bisa nyembuhkan katanya. Saya dipanggil sama kakak saya, ndak melo, oh ndak wes, aku ndak usah gitu-gitu, ndak perlu nyembuhkan orang lain. Ya jadi Nah, waktu itu biasanya begini Pak Winardi, ya yang dilarang yang tidak diboleh itu malah dicari. gitu ya. Nah, Ya, makanya ya, ya, ya. itu semakin dilarang, semakin tidak boleh, itu Semakin malah membuat orang bertanya. Maka oke. kalau dari konteks kita ya, kita kan BPMT ya, mungkin Ya. supaya punya konteksnya. Kita ini kan berdoa dengan dinamika harian. Dan kita berdoa dari pengalaman sejarah kita. Maka yang paling yang kita upayakan adalah kesetiaan untuk tetap mengalami dalam sejarah kita bagaimana Tuhan menuntun kita. Nah, tentu dalam perjalanan itu ada perjumpaan-perjumpaan yang meneguhkan, ada perjumpaan yang menantang. Tetapi semua sebenarnya sejarahnya adalah diri kita dan diri sesama dalam perjalanan hidup kita tentang Tuhan yang selalu menyertai kita. Maka tentu ada banyak pertanyaan ya dari pengalaman-pengalaman yang kita dengar dan semuanya. Mungkin baik kita mencoba melihatnya dalam konteks bagaimana Tuhan menuntun kita lewat doa-doa. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang penyembuhan dan semuanya, itu terjadi dimanapun ya. Tetapi kadang-kadang itu juga menjadi godaan kita untuk bertanya, mengapa saya kok tidak mampu menyembuhkan? Ya? Mengapa saya tidak mengalami ini atau itu? Tetapi kembali pada nanti dalam tema minggu yang berikutnya ini, ada yang namanya godaan. Jadi godaan yang membuat kita kadang-kadang juga semakin rasional, semakin mengandalkan kemampuan daya budi dan daya rasa ya. Sampai disitulah sebenarnya titik lemah dari pengalaman doa ketika kita mencoba memahami semuanya secara rasional dan juga secara emosi ya. Nah, saya ingin langsung aja melanjutkan ke pengantar minggu berikutnya. Jadi minggu depan ini kan minggu ke-20 itu tentang temanya godaan. Jadi kalau kita melihat dinamika doa-doa kita, sebenarnya sampai hari ini kita itu masih kagum pada Yesus, ya, terus kagum pada Yesus ya. Tetapi dalam pengalaman minggu ini, minggu ke-20 ini, dalam tema tentang Yesus mendapat godaan di padang gurun, ini kita akan melihat bagaimana kemanusiaan Tuhan itulah yang menjadi tempat di mana diserang oleh setan ya, oleh kekuatan jahat. Saya mau mencoba mengajak Bapak Ibu untuk melihat demikian. Kalau kita melihat Yesus dicobai di padang gurun, sebenarnya ada banyak inspirasi yang dapat menguatkan dalam doa-doa. Contohnya kemiskinan Yesus, ya, bagaimana dia digoda tidak hanya secara materi tapi juga secara spiritual. Yang pertama kan tentang Yesus itu kan manusia kan pada saya tidak berdaya ya. Saya mencoba melihatnya dari pertanyaan Bu Aryani tadi ya. Orang mencoba menemukan
kekuatan di dalam dirinya atau di dalam dari kekuatan yang lain ya. Tetapi sebenarnya yang paling mendasar adalah sebenarnya orang tidak berdaya gitu di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia orang kelihatan lebih berdaya daripada yang lain. Tetapi di hadapan Allah kita itu semua sama, tidak berdaya. Nah, saya mau mencoba tadi masuk dalam tadi pertanyaan soal bagaimana dengan manusia yang punya kemampuan seolah-olah punya daya. Dan itulah tempat di mana setan dapat masuk. Jadi ketika manusia mengalami yang namanya menolak dirinya yang tidak berdaya, dan persis disitulah setan mengatakan kepada Yesus. Yang dikatakan setan pada Yesus adalah demikian. Jika kamu adalah anak Tuhan, mengapa kamu tidak memerintahkan batu-batu ini menjadi roti? Ya. Nah, jelas di situ setan mau masuk ke dalam kealahan Yesus. Saya bergeser sering dulu ya. Teman-teman, mari kita lihat di dalam godaan pertama itu. Jika kamu adalah anak Allah, mengapa kamu tidak memerintahkan batu-batu ini menjadi roti? Dan disitulah setan masuk ke dalam realitas Yesus sebagai manusia dan mencoba membuat Yesus tergoda untuk mengakui dirinya anak Allah. Dan di sini ada dinamika yang menarik. Kalau dia masuk dalam godaan setan itu, maka sebenarnya manusianya Yesus itu hanya boneka, bukan manusia sungguh-sungguh. Jadi Allah main-main dengan kemanusiaan Yesus, karena dia masih Allah gitu ya. Jadi seolah-olah karya penciptaan dan semuanya itu ya dalam kuasa Allah. Dan itu kan yang sebenarnya dikejar dan disasar oleh roh jahat. Nah, yang lalu-lalu sudah saya sampaikan juga di sini, kebebasan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan dalam kebebasan itu manusia memutuskan. Maka di sini manusia bukanlah boneka. Manusia bukanlah ciptaan yang setiap saat dilindungi oleh Tuhan hanya karena dia itu hanya mainan. Tidak. Manusia adalah gambaran Allah yang Tuhan berikan kebebasan pada dirinya, dan dengan kebebasan itu manusia memutuskan menolak kekuatan-kekuatan lain agar tetap bersandar pada Tuhan. Yang paling utama adalah dia membawa ketidakberdayaannya sebagai ciptaan di hadapan Allah. Nah, ini yang kiranya dapat menjadi celah di mana semua bahasa tentang manusia yang mempunyai kekuatan, baik kekuatan itu berupa kemampuan mengatasi yang lainnya dan semuanya. Salah satu yang nanti dalam godaan kedua, itu adalah tentang Yesus diangkat ke atas ya, ke atas gunung ya. Dan itu soal kesombongan. Nah, salah satu tanda ketika seorang itu sudah mengalami yang namanya pengakuan diri yang mengatasi segala-galanya, ini bahayanya dosa kesombongan. Dan itu dalam bacaan, saya share lagi sebentar. Itu godaan kedua. Yang ini ya, yang bagian sini ya. Saat melihat usaha setan dalam menguji kemanusiaan, ini ya. Ya. Terlihat bahwa setan mencoba merayu Yesus dengan pintar tentang ketakutan akan situasi kekurangan benda dan kebebasan palsu dari situasi kemiskinan, kelepasan palsu. Ini adalah pola setan yang sangat umum. Sebaliknya, Yesus berjuang melawan cara hidup yang mementingkan diri sendiri dan membuat pilihan yang berlawanan dengan godaan setan demi keselamatan banyak orang. Yesus sudah lari dari godaan setan
tetapi secara aktif menanggapinya. Jadi Yesus menerima situasi kemiskinan manusia apa adanya. Ini yang kiranya juga menjadi salah satu cara kita untuk melihat apakah aku adalah manusia yang percaya pada Tuhan, yaitu menerima situasi kemiskinan manusia kita. Situasi kemiskinan manusia itu apa? Kembali pada tadi, kita itu makhluk yang tidak berdaya, tidak sempurna, dan penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kiranya dalam sharing-sharing yang Bapak Ibu sudah lakukan dalam kelompok, bukankah semakin kita menemukan perjumpaan dengan ketidakberdayaan kita malah justru berjumpa dengan Tuhan. Bukankah ada dalam kesediaan kita untuk setia melewati masa-masa yang tidak mudah dalam kemanusiaan kita, bukankah di situ rahmat-rahmat kesetiaan semakin besar? Dan pada titik yang tertinggi adalah apa? Kita bersyukur. Nah, umat beriman, orang yang beriman, semakin akan bersyukur di atas ketidakberdayaannya. Tentu, rasa syukur umat beriman adalah apa? Tidak menolak penderitaan, tidak menolak kemiskinan, tidak menolak sakit dan semuanya, tetapi dalam proses tidak menolak itu, semakin berjumpa dengan dirinya. Dan semakin bersyukur. Bersyukur adalah apa? Menaruh semuanya dalam kerahiman Tuhan. Nah, inilah dinamika tentang doa di mana Yesus digoda. Maka untuk itu mungkin tidak ada hubungan dengan Regi ya, tapi saya ingin mencoba kembali melihat tentang poin semakin manusia merasa dirinya berdaya, hati-hati dengan godaan-godaan membawa manusia menjauh dari Tuhan. Semakin manusia merasa tidak ada apa-apa, kita perlu semakin rendah hati untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang kita tolak. Dan semakin manusia menemukan, dapat menyelesaikan semuanya, kita perlu curiga. Jangan-jangan kita sedang dalam jebakan roh jahat untuk menolak kerahiman Tuhan dalam kemanusiaan kita. Selamat melanjutkan doa, dan mari kita membaca strategi Tuhan melawan strategi roh jahat dalam godaan-godaan yang akan kita renungkan dalam doa-doa minggu ini.